Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Faisal, absen 1 dari 11 IPA 1. Sini saya akan menjelaskan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode penghitungan, pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Berikutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Berikutnya, konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang menghasilkan unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua ada produk nasional bruto (GNP). GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan WNI LN dikurang pendapatan asing DN. Yang ketiga, produk nasional neto (NPP). NPP sama dengan GNP dikurang depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto (NNI). NNI sama dengan NPP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan (PI). PI sama dengan NII dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, ditambah transfer payment. Yang keenam, pendapatan yang disiapkan yang siap dibelanjakan. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Bisa juga disebut dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Berikutnya klarifikasi perekonomian Indonesia. Yang pertama ada sektor primer. Sektor ini mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya. Yang kedua, sektor sekunder. Sektor ini adalah sektor yang masih berisi kebutuhan manusia di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sektor tersier. Sektor ini adalah sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan bisa dikategorikan sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya, mengenal metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini merupakan jumlah dari rata-rata yang diterima seluruh rumah tangga pada suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan nasional sering dijadikan indikator untuk mengukur tingkat pembangunan dan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Sehingga dengan adanya perhitungan pendapatan nasional ini, kita akan mengetahui arah, tujuan, dan struktur ekonomi suatu negara. Untuk menghitung pendapatan nasional tentunya perlu menerapkan metode tertentu supaya mempermudah dalam perhitungan. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional yang terdiri dari metode yang pertama, pendekatan produksi, yang kedua, pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga, pendekatan pemasukan. Metode pendekatan nilai produksi. Metode pendekatan nilai produksi. Cara perhitungan pendapatan negara menggunakan metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Kita dapat menghitung pendapatan nasional menggunakan metode produksi. Berarti kita harus kalikan semua hasil produksi dengan harga satunya. Jadi apabila dalam setahun ada 1000 item barang atau jasa, maka 1000 barang dan jasa itu dikalikan dengan harga satuannya masing-masing, kemudian dijumlahkan. Adapun rumusnya sebagai berikut. Dia sama dengan P1 kali Q1 plus P2 kali Q2 plus P3 kali Q3 plus titik-titik plus PN kali QN. Keterangannya yaitu sama dengan pendapatan nasional Q1 jenis barang ke-1, QN jenis barang ke-N, P1 harga barang ke-1, PN harga barang ke-N. Metode pendekatan pendapatan.
merupakan suatu pendekatan di mana pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi semangat terhadap proses produksi. Pendapatan nasional adalah penjumlahan dari upah atau gaji, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi. Pendapatan nasional dihitung menggunakan rumus berikut. Y sama dengan W plus R plus I plus P. Keterangannya, Y merupakan pendapatan nasional, W atau wage, upah atau gaji. R rent, sewa, bisa biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. I interest atau bunga. Yang P profit atau keuntungan. Metode pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dapat juga dihitung dengan menggunakan metode pendekatan pengeluaran. Untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus X diambil M. Keterangan. Y sama dengan pendapatan nasional, X adalah ekspor, M impor, C consumption atau konsumsi rumah tangga, dan I investment atau investasi, G government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andita Dityo Jati dari 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besar pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. PDB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemakmuran suatu wilayah. Semakin besar pendapatan per kapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut semakin makmur. Sebaliknya, semakin kecil PDB per kapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut kurang makmur. PDB per kapita merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB per kapita digunakan sebagai salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Rumus perhitungannya adalah menggunakan rumus Gross Domestic Product atau GDP. Harga yang sedang berlaku dibagi jumlah penduduk, maka akan menghasilkan pendapatan per kapita. Kriteria negara berdasarkan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia dibagi menjadi 4, yaitu dengan negara low income, negara low middle income, negara upper middle income, negara high income. Negara low income atau negara berpendapatan rendah adalah negara yang mempunyai pendapatan domestik bruto sebesar 1.000 US dollar atau kurang dari itu. Contoh negaranya yaitu Afghanistan, Kongo, Nigeria, dan negara-negara Afrika lainnya. Lalu, ada negara lower middle income atau berpendapatan menengah rendah, merupakan negara yang memiliki PDB sebesar 1.026 US dollar sampai dengan 3.995 US dollar. Contoh negara lower middle adalah Indonesia, Maroko, dan Ukraina. Negara upper middle income atau berpendapatan menengah tinggi merupakan negara PDB per kapita sebesar 3.996 US dollar hingga 12.375 US dollar. Contohnya adalah Argentina, Georgia, dan Afrika Selatan. Negara high income atau negara berpendapatan tinggi merupakan negara yang memiliki PDB per kapita sebesar 12.376 US dollar atau lebih. Contohnya adalah Singapura, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Nama saya Cita Nafisa Putri, nomor absen 4 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Perhatikan gambar di samping. 1. Semakin besar indeks Gini, semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. 2. Semakin kecil indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatannya antara 0 sampai 1. 3. Kurva Lorenz ditunjukkan garis lengkung OA.
4. OA merupakan garis kemerataan sempurna. 5. Indeks Gini atau koefisien Gini dirumuskan dengan Gini rasio sama dengan luas daerah B per luas segitiga OAD. Berikut adalah tabel nilai koefisien Gini dan distribusi pendapatan. Jika X sama dengan 0, maka merata sempurna. Jika 0 kurang dari X kurang dari 0,4, maka tingkat ketimpangan rendah. Jika 0,4 kurang dari X kurang dari 0,5, maka tingkat ketimpangan sedang. Jika 0,5 kurang dari X kurang dari 1, maka tingkat ketimpangan tinggi. Jika X sama dengan 1, maka tidak merata sempurna. Berikut adalah gambar kurva Lorenz dari suatu negara. Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa 1. 40% penduduk dari bawah menikmati 16,2% pendapatan. 2. 20% penduduk terkaya menikmati 49,2% pendapatan. 3. 80% penduduk dari bawah menikmati 96,4% pendapatan. 4. 20% penduduk termiskin hanya menikmati 3,6% pendapatan. Presentasi distribusi pendapatan nasional berdasarkan kriteria Bank Dunia. 1. Ketimpangan tinggi. Jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. 2. Ketimpangan sedang. Jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% sampai 17% pendapatan nasional. 3. Ketimpangan rendah. Jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Marceliana, absen 5 dari kelas 11 MIPA 1. Materi pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses pertumbuhan perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus R dalam kurung T dikurang 1, 1 tutup kurung sama dengan PDBT dikurang PDBT dikurang 1 dikali 100% dibagi PDBT dikurang 1. Keterangannya, R sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen. PDBT sama dengan pendapatan nasional pada tahun T. PDBT dikurang 1 sama dengan pendapatan nasional pada tahun T atau tahun sebelumnya. Data pertumbuhan ekonomi di 5 tahun terakhir, penduduk miskin terus menurun dari 11,22% pada Maret 2015 menjadi 9,41% pada Maret 2019. Angka pengangguran pertumbuhan ekonomi mencatat meningkat dari 4,88% pada 2015 menjadi 5,17% pada 2019. Adapun pada semester 1 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,06%. 4. Logistic Performance Index atau LPI naik dari peringkat 53 dunia pada 2014 menjadi peringkat 46 dunia pada 2018. 5. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM naik dari 55% 2015 menjadi 7,1% di 2018 atau masuk dalam status tinggi. Namun dengan adanya kejadian-kejadian terduga seperti COVID-19 atau virus corona ke Indonesia membuat perekonomian Indonesia terguncang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 dari 5,40 sampai 5,4% menjadi 4,2 sampai 4,6%. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang disusun oleh Distem Bingan Lumia absen 6 dari 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.
Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Yaitu kenaikan pendapatan nasional, yaitu wujud dari sebuah proses peningkatan kapasitas produksi. Nah, ada juga nih perbedaan ciri-cirinya. Yang pertama adalah economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Suatu kondisi di mana kegiatan atau aktivitas perekonomian yang menyebabkan meningkat dan bertambahnya barang atau jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Kedua adalah pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya kenaikan output per kapita dan dalam waktu jangka panjang. Ketiga adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu sebuah proses dan bukan tentang gambaran keadaan ekonomi dalam waktu tertentu. Keempat adalah dalam pertumbuhan ekonomi ada dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu output total atau GNP dan sisi kedua adalah jumlah pendudukan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator adanya keberhasilan pembangunan. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi selalu diidentifikasikan dengan peningkatan per kapasitas masyarakat. Berikut adalah ciri pembedanya. Yang pertama adalah economic of development, yaitu upaya peningkatan taraf hidup keadaan suatu bangsa berdasarkan pendapatan per kapita yang real. Yang kedua adalah buat pembangunan ekonomi perubahan yang tampak, yaitu proses multidimensional di mana harus melingkupi sikap masyarakat, struktur sosial, bahkan institusi nasional. Ketiga adalah pembangunan ekonomi menstimulasi atau merangsang peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita sebagai bentuk pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah pembangunan ekonomi selalu prosesnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adalah pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses atau keadaan di mana terjadinya transisi dari yang sederhana menuju ke tingkat yang lebih maju atau advance. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, ketersediaan tanah dan kekayaan alam. Tanah dan kekayaan alam yaitu faktor utama ketersediaan tanah dan kekayaan dalam faktor yang paling mempengaruhi. Kalau tanah dan kekayaan alam nggak bisa dimanfaatkan atau tidak tersedia, maka produksi tidak akan berkembang. Yang kedua adalah kualitas dan kuantitas mutu tenaga kerja dan penduduk. Kompetensi dan mutu kerja dan penduduk juga sangat mempengaruhi masyarakat yang lebih produktif dan berkualitas akan meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga adalah tingkat teknologi dan barang modal. Tingginya kos buat suatu modal dan tingkat penguasaan teknologi juga mempengaruhi. Faktanya, kalau barang modal bertambah, maka produksi juga akan semakin tinggi. Yang keempat adalah gejala sosial atau sistem sosial dan sikap masyarakat. Kondisi atau keadaan masyarakat juga jadi pengaruh. Makanya, keadaan ini harus diketahui keadaannya. Sebagian masyarakat yang masih memakai tradisional, ada juga yang sudah advance atau lebih maju. Yang kedua ada dari pembangunan ekonomi. Faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama infrastruktur. Keterkaitan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, adanya infrastruktur yang tepat, buat dan sasaran jadi bisa mempermudah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah sosial budaya. Pembangunan mandiri yang namanya mandiri tujuannya yaitu supaya terhindar dari ketergantungan sistem pemerintah. Peningkatan dan pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi juga dapat meningkatkan kepercayaan dunia akan keberadaan suatu bangsa. Sebaliknya, kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan jadi indikator yang paling disoroti dalam suatu bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Duna Asmarindah, absen 7 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama, tokohnya adalah Adam Smith, di mana dia berpendapat bahwa perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada penambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Namun, tokoh David Ricardo menentang pendapat dari Adam Smith. David Ricardo berpendapat bahwa jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, maka tenaga kerja akan melimpah dan akan terjadi penurunan upah sehingga perekonomian menjadi stagnan. Tokoh lainnya yaitu Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan membuat kekurangan pangan sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua adalah barang-barang modal, yang ketiga adalah luas tanah dan kekayaan alam, dan yang terakhir adalah tingkat teknologi yang digunakan. Selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ini melihat dari segi penawaran yang menilai pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Tokoh teori ini antara lain, tokoh yang pertama adalah Harold Domar. Harold Domar berpendapat perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh. Selanjutnya ada Schumpeter yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Tokoh lainnya yaitu Robert Solow yang berpendapat mengenai pengaruh tabungan atau modal
populasi atau tenaga kerja, dan teknologi terhadap tingkat output dan pertumbuhan ekonomi, di mana semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Dan teori yang terakhir adalah teori pertumbuhan ekonomi historis, di mana teori ini berkembang di Jerman yang ditandai oleh pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Tokoh yang pertama ialah Friedrich List, yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi muncul akibat dari tata cara produksi yang dilakukan manusia. Selanjutnya adalah tokoh Werner Somberg yang berpendapat bahwa tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Tokoh ekonomi yaitu Walt Whitman Rostow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami 5 tahapan. Tokoh ekonomi lainnya yaitu Karl Bucher juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Nur Aziza, absen 8, kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Untuk menentukan indikator keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi, maka diperlukan ruang lingkup yang jelas. Indikator pembangunan ekonomi yaitu 1. Urbanisasi. Perpindahan masyarakat dari desa ke kota membuktikan bahwa besarnya kesempatan kerja yang ada di kota. 2. Pendapatan per kapita berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. 3. Struktur ekonomi. Dengan berkembangnya ekonomi, maka dapat dilihat struktur ekonominya. 4. Angka tabungan. Angka tabungan yang meningkat dikarenakan struktur ekonomi yang meningkat. 5. Indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup dibagi menjadi 3 bagian, yaitu angka rata-rata harapan hidup, angka kematian bayi, dan angka hidup. 6. Indeks pembangunan nasional. Indeks ini digunakan sebagai pembanding dari indeks kualitas hidup. 7. Pendidikan. Semakin maju suatu negara, semakin tinggi tingkat pendidikan warganya. 8. Kesehatan. Semakin maju suatu negara, maka tingkat kesehatan dan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya tinggi. 9. Tempat tinggal. Negara maju telah mempunyai fasilitas tempat tinggal yang memadai, seperti kesediaan air bersih, listrik, dan gas. 10. Kriminalitas. Negara maju ditandai dengan minimnya angka kriminalitas, karena tingkat kesejahteraan warganya cukup tinggi. 11. Akses media. Akses media yang mudah adalah bukti kemajuan negara. Masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Secara umum, permasalahan pembangunan ekonomi yang sering dialami oleh negara berkembang yaitu pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan tingginya angka pertumbuhan penduduk. Hal ini menunjukkan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan penghambat proses pembangunan ekonomi. Berikut ini masalah yang ada pada negara berkembang. 1. Standar hidup yang rendah menyebabkan kemiskinan. 2. Tingkat pengangguran tinggi. 3. Adanya ketidakmerataan. 4. Kekurangan modal. 5. Sumber daya manusia tidak memadai. 6. Ketergantungan yang besar. 7. Tingkat pertumbuhan relatif pendapatan nasional. 8. Fasilitas pendidikan tidak memadai. 9. Tingginya laju penduduk. 10. Kesehatan. 11. Produktivitas yang rendah. 12. Ketergantungan pada sektor pertanian primer. 13. Ketergantungan pada hubungan internasional. 14. Pasar yang tidak sempurna. 15. Infrastruktur. 16. Hukum. 17. Tingkat produksi. 18. Distribusi pendapatan nasional. Sekian dari kami, semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.